wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya atas nama Amansyah Sinaga menyesal atas perbuatan yang pernah saya perbuat, membuat TikTok yang menyinggung daripada organisasi-organisasi yang manapun, terutama FPI dan organisasi lain yang ada di Indonesia. Mohonlah kiranya saya dapat dimaafkan. Terutama sekali saya tujukan kepada Bapak Habib Rizik terutama dan kumpulan organisasi tersebut. Dari itu saya sekali lagi saya ucapkan atas nama Amansyah, saya minta dimaafkan. Ada tambahan bang? Coba kalau bisa. Cocok. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya atas nama Amansyah Sinaga. Menyesali atas perkataan saya dan perbuatan saya yang melalui TikTok, di mana diantaranya itu organisasi-organisasi dan partai-partai yang terasa tersinggung. Atas nama Amansyah sekali lagi saya mohon minta dimaafkan seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Bapak Habib Rizik. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari orang lain, melalui kesadaran saya sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, untuk saya menanggapi kakek yang konon usianya 107 tahun, kemudian beliau mengkritik Habib Rizik Syihab. Video persekusinya nyebar. Saya menjadi mikir, kemarin ketika saya ngupload beliau, kakek itu, saya kira ucapannya rasional, itu sebuah kritikan. Masa nggak boleh ngeritik gitu loh? Santai aja lah, mestinya santai aja. Coba nanti saya akan tayangkan ya, momen ketika si kakek itu dipaksa untuk minta maaf. Itu dipaksa, itu jelas itu dipaksa, didikte, kalimat-kalimatnya didikte, kata-katanya didikte. Dan saya akan tampilkan video yang saya tahu ketika si kakek itu sedang mengkritik Habib Rizik Syihab. Nih kita cek sama-sama nih videonya. Terutama kepada Bapak Habib Rizik. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari orang lain, melalui kesadaran saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah macam si Habib Rizik tu berkeok-keok katanya apanya agama si Jokowi tu, apanya dia sebenarnya. Ada banyak sekali komentar yang masuk ya untuk saya menanggapi kakek yang konon usianya 107 tahun. Kemudian beliau mengkritik Habib Rizik Syihab. Video versinya nyebar. Saya menjadi mikir kemarin ketika saya mengupload beliau, kakek itu saya kira ucapannya rasional, itu sebuah kritikan. Sebuah kritikan, masa nggak boleh mengkritik? Gitulah, santai aja lah. Momen ketika si kakek itu dipaksa untuk minta maaf, itu dipaksa, itu jelas itu dipaksa, didikte kalimat-kalimatnya, kata-katanya didikte. Dan saya akan tampilkan video yang saya tahu ketika si kakek itu sedang mengkritik Habib Rizik Syihab. Islamnya tuh, dia tuh bukan Islam. Dikhawatirkan ke Islam si Jokowi. Dia bisa masuk ke makam Rasul, langsung masuk ke makam Rasul, keturunannya, anak, cucu, cicitnya, guru ngajinya, dibawakannya ke dalam makam Rasul oleh Raja Salman. Terbuka pintu, Raja Salman membuka pintu Jokowi untuk masuk ke makam Rasul.
alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya atas nama Amansyah Sinaga menyesal atas perbuatan yang pernah saya perbuat, membuat TikTok yang menyinggung daripada organisasi-organisasi yang manapun, terutama FPI dan organisasi lain yang ada di Indonesia. Mohonlah kiranya saya dapat dimaafkan, terutama sekali saya tujukan kepada Bapak Habib Rizik Muhammad dan kumpulan organisasi tersebut. Dari itu saya sekali lagi saya ucapkan atas nama Amansyah, saya minta dimaafkan. Ada tambahan bang? Cuma kalau bisa. Cocok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya atas nama Amansyah Sinaga menyesali atas perkataan saya dan perbuatan saya yang melalui TikTok, di mana di antaranya itu organisasi-organisasi dan partai-partai yang terasa tersinggung. Atas nama Amansyah sekali lagi saya mohon minta dimaafkan seluruh rakyat Indonesia. Habib Rizik yang ngatakannya itu dia cucu Rasul, keturunan Rasul. Kalau betul keturunan Rasul, cobalah datangi makam Rasul, masuk ke makam Rasul itu, kalau dikasih saja Salman, kau tadi potong leher itu habis. Mengaku-ngaku keturunan Nabi, keturunan Rasul. Kalau kau keturunan Rasul, PL kau tak begitu, bercakap kau tak begitu, lemah, lembut, santun. Nah itu baru. Kalau nama maki-maki Jokodo, anjing Jokodo, turunkan Jokodo, memfitnah saja Jokodo kau. Ustaz apa kau, ulama apa kau? Aku kasih tahulah kepada seluruh rakyat Indonesia nih yang agama Islam ya. Kalau nak menilai ulama, ustaz, tengok saja dari perkataannya. Jangan dinilai dari sorbannya, panjang sorbannya, jubahnya, pakaiannya putih-putih. Bukan itu. Aku ni dah tua, umurku dah 107 tahun. Baik, buruk, subuhanku semua dah kuasai dah. Manis, pahitnya, semua hidup ini dah aku tahu kuasai dah. Jadi kalau untuk menilai-nilai ulama itu sikit tandanya. Oke, jelas? Coba. Kelihatan banget kan? Ya, si kakek itu dipandu. Kalimat yang dia ucapkan, meskipun ada kalimat tanpa ada paksaan, itu dipaksa jelas. Kelihatan si kakeknya sampai ketakutan kayak gitu. Lalu tadi saya tayangkan ucapan kakek itu yang mungkin dianggapnya menghina. Saya kira itu mengkritik kok. Ucapannya sesuai dengan realitas kok. Pak Jokowi kemudian masuk Ka'bah itu kan realitas, nggak fiktif, nggak bohong. Lalu kemudian Habib Rizik pernah mengucapkan kalimat jokodok segala macam. Itu saya kira kritikan. Coba aja Anda bayangkan, Anda renungkan ketika Habib Rizik berbicara itu. Coba, di depan banyak orang. Banyak tuh videonya. Lalu Anda merenung, pantas nggak sih sosok ulama, habaib, jamaahnya banyak, lalu mengucapkan kalimat-kalimat kotor itu? Kalau yang ulama yang bagus, benar-benar ulama, tengok perkataannya baik, senyum, indah, lembut, tak mengkato-katoi. Apalagi agama lain, tak mau ada mengkato-katoinya tuh. Karena ada situ lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, itulah yang saya, itulah ulama yang sebenar-benar ulama yo. Kalau memaki-maki, menghina-hina, itu bukan ulama. Itu namanya hantu, iblis. Cuma ini dikembalikan ke masyarakat. Silakan aja, monggo. Kemudian tilai sendirilah, simpulkan sendiri. Karena yang paling penting, yang mesti kemudian kita upayakan agar pikiran itu sehat itu ya kepada masyarakat luas. Silakan pikirkan dengan sehat, dengan jernih apa yang diucapkan oleh si kakek itu. Lalu kemudian simpulkan, layakkah, pantaskah kemudian mendapatkan perlakuan itu dari mungkin pecinta Habib Rizik. Sah dong, masa nggak boleh mengkritik? Oh, Habib Rizik juga suka mengkritik kok.
Habib Rizik itu suka mengkritik, kalem aja saya kira. Pantas tidak? Coba mari kita berpikir secara jernih dan sehat. Tapi ya susah sih tetap. Saya pernah mengalami persekusi, saya pernah mengalami. Persoalannya dulu ketika saya ngangkat berita, ya, ketika Habib Rizik pulang dari Makkah, kan sudah banyak berita yang beritakan bahwa Habib Rizik itu pulangnya dideportasi. Saya baca berita itu, mereka tersinggung. Ya apalagi mungkin kata apa yang diucapkan oleh si kakek itu lebih tajam lah. Kemudian Ibunda Mahfud MD, saya kira itu sudah akan berhenti, nggak ada kemudian persekusi lagi. Ternyata masih tetap sama ya karakternya, sama ya masih. Saya kira susah juga untuk kita kemudian menghentikan aktivitas itu. Kan Anda yang selalu keluar-keluar apalagi pada pemerintah, pemerintah zalim, anti kritik, rezim segala macam, kan itu kan? Kan kalimat itu yang selalu diucapkan. Tetapi ternyata kelompok Anda yang nggak mau dikritik, faktanya itu. Ketika dikritik langsung digeruduk. Kasihan loh kakek udah tua. Sekali lagi ini silahkan, saya serahkan kepada masyarakat. Monggo penilaian kalian semua, karena mereka nggak bakalan jadi apa-apa kalau tanpa kita. Kan kalian tuh selalu ngomong, teman-teman kalian tuh selalu ngomong, masa nggak boleh mengkritik kepada pemerintah? Ketika Anda melontarkan kritik kepada siapapun itulah ya, Anda mengkritik, kan sering. Mestinya kan biasa aja, nggak usah ada persekusi. Masa kalian kritik pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh kalian mengkritik bebas kepada orang lain, ketika kalian dikritik menjadi seperti ini? Kan nggak fair. Kan nggak fair ya, kalau tanpa masyarakat. Silakan satu lagi simpulkan oleh sendiri-sendiri. Buat kesimpulan, lalu buat keputusan. Seperti itu mereka. Rata-rata kayak gitu. Di berbagai daerah. Satu kali lagi saya pernah mengalami itu. Teman saya Ali Mudo pernah mengalami persekusi itu. Lalu kemudian Ibunda Mahfud MD pernah mengalami persekusi, digeruduk rumahnya. Saya pribadi pernah. Mohon untuk bisa berubahlah. Ketika ada orang yang ngomong di media sosial, lawan lagi dong dengan statement. Perkaya dong dengan statement lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.